tim 9 akan menyampaikan beberapa hal, tapi mungkin singkat-singkat saja. Yang pertama, Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24, kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur yang barusan kita menyaksikan. Terus yang kedua, sebagai bentuk akuntabilitas, saya sangat menghormati teman-teman wartawan juga, tetapi yang lebih penting juga kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Oleh karenanya kita saling menghormati proses ini. Semoga kedepannya tim 9 tetap melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oleh karena nanti progresnya akan kita sampaikan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan, perkembangan update penanganan dari mantan Jampisus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, gimana Pak terkait konstruksi perkara Pak? Pak, konstruksi perkara sejauh ini bagaimana Pak? Karena polisi tidak menjelaskan Pak. Pak, konstruksi perkara seperti apa Pak? Yang bingung. Yang mana nih? Saya konstruksi perkara seperti Raga apa, gini. Hanya 2 pertanyaannya. Ini sudah terlalu malam ya. Ya, silakan. Pak izin Pak, Fahmi dari Tribun News.com. Ya, sebentar. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga. Oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Nah, itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Nah, dan itu sangat masuk akal. Izin Pak, ini penetapan tersangkanya di kasus apa ya Pak? Kasus yang tadi siang kami sampaikan TPPU. Pak, tolong jelaskan konstruksi perkara Pak. Pak, tolong konstruksi perkara sejauh apa? Andi dari Kata Data Pak, untuk modus yang digunakan sama Pak Febri itu apa ya Pak? Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Sama terakhir, kalau boleh tahu kerugian negara, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara itu kenapa? Sama terakhir kalau boleh aja Pak, kenapa rompinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus yang dia secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan Strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya. Oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya. Itu saja. baik, saya rasa sudah cukup komprehensif ya. Oke, baik ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak, ini berat asabi atau apa Pak? Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sangat sedih setelah ia mundur sebagai kuasa hukumnya. Hotman menegaskan tidak mengetahui keberadaan Febri saat ini. Resmi mundur sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, Hotman Paris pergi ke Singapura Jumat pagi untuk menjalani pengobatan.
Dalam kesempatan ini, Hotman juga menyampaikan Febri sulit mencari pengganti Hotman sebagai pengacaranya. Hotman juga menegaskan tidak mengetahui keberadaan mantan kliennya Febri Adriansyah yang hingga kini belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi. Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya, dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman. Dia bilang tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman, karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati, dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk, tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan. Jadi ya, itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan, dan selalu bilang dia figur yang saya amati puluhan tahun. Ya, pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku siap dipanggil polisi sebagai terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Meski tengah memiliki masalah kesehatan, ia menegaskan tidak akan menghindari proses hukum. Merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngerespon itu? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya Bang diminta... Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak sih kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya Abang diminta untuk klarifikasi... Ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan tak cukup itu aja, Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan. Tadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Dengan arahan Bapak Jaksa Agung tadi dalam
kegiatan pelantikan ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung mengancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri Adriansyah terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara ex-Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah. Selamat siang Hadisti, apa sudah diketahui alasan Febri Adriansyah mangkir dari pemeriksaan?